Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema tentang teori strukturalisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang pertama yaitu Samsiatul Mu'arifah, saya sendiri. Yang kedua, Ismi Safira. Yang ketiga, Marina Ulfah. Yang keempat, Tricia Margareta. Materi yang dibahas untuk kali ini yaitu tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian karya sastra dan apa tujuan serta manfaatnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teori strukturalisme terhadap karya sastra itu. Yang ketiga, apa manfaat dan tujuan dari dilakukannya penelitian menggunakan teori strukturalisme. Yang keempat, berikan contoh penelitian yang menggunakan teori strukturalisme itu. Apa sih penelitian karya sastra itu? Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan dan pemberi makanan dengan hati-hati dan kritik secara terus-menerus terhadap masalah sastra, sehingga subjek penelitian dari topik penelitian mempunyai tujuan dan pendekatan yang jelas. Penelitian sastra menurut SEMI 2012. Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan secara sistematis, logis, dan objektif dalam pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra kontemporer maupun bentuk-bentuk sastra lain yang belum pernah dibahas dan dibukukan. Tujuan penelitian sastra yaitu yang pertama, mengeksplorasi materi terpublikasi dan juga materi yang tidak dipublikasikan saat ini. Yang kedua, menemukan tautan tersembunyi dalam berbagai materi yang tidak dipublikasikan dalam konteks penelitian kuno dan saat ini. Yang ketiga, menemukan makna yang tepat dari konsep yang tidak terpecahkan dan diragukan dalam berbagai materi. Yang keempat, menyimpan duplikasi pekerjaan untuk menghemat uang dan waktu. Yang terakhir, mengetahui penelitian kronologis di masa lalu yang bermanfaat untuk melakukan penelitian yang ideal di masa sekarang dan di masa depan. Manfaat penelitian sastra. Yang pertama yaitu mengetahui semua informasi yang mungkin tentang teks atau literatur tertentu dalam materi yang diterbitkan atau dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Yang kedua, melestarikan sastra sesuai bentuknya dengan teknik modern. Yang ketiga, menganalisis sastra dengan bantuan berbagai cabang studi, revisi, dan mengedit informasi untuk menarik kesimpulan konkret sesuai dengan studi yang telah ditetapkan dan untuk studi di masa depan. Pengertian teori strukturalisme. Teori adalah alat. Kapasitasnya berfungsi untuk mengarahkan sekaligus membantu memahami objek secara maksimal. Strukturalisme berarti paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri, dalam mekanisme antar hubungannya. Di satu pihak antar hubungan unsur yang satu dengan unsur lainnya, di pihak yang lain hubungan antara unsur dengan totalitasnya. Strukturalisme sastra adalah pendekatan yang menekankan unsur intrinsik yang membangun karya. Teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Unsur intrinsik. Tema merupakan suatu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara ulang-ulang dimunculkan lewat suatu motif yang dilakukan secara implisit. Menurut Nurgiantoro, tema menjadi inti atau pokok dalam sebuah fiksi. Fakta-fakta dalam cerita. 1. Alur. Alur adalah urutan kisah-kisah yang ada di dalam cerita. Hal dasar pembangun yang ada pada alur adalah konflik dan klimaks.
Konflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan, yakni pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Sedangkan klimaks adalah bagian dalam cerita yang melukiskan peristiwa hingga mencapai puncaknya. 2. Karakter, sikap perilaku atau watak seseorang tokoh atau pemain. Yang ketiga, latar. Latar ialah tempat yang mencakup sebuah kisah di suatu cerita, tempat yang menggambarkan tentang kisah-kisah yang sedang terjadi. Selanjutnya, sarana-sarana sastra. Cara yang digunakan pengarang dalam memilih serta menyusun detail cerita. A. Judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. B. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara yang dilakukan pengarang dalam menggunakan bahasa. C. Sudut pandang. Sudut pandang adalah tempat memahami setiap peristiwa pada sebuah cerita. Manfaat dan tujuan diberlakukannya penelitian menggunakan teori strukturalisme. Manfaat: mencari hubungan atau keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lain dalam rangka mencari kebulatan makna dalam sebuah karya sastra. Tujuan: 1. Sebagai metode ilmiah. Teori ini memiliki cara kerja teknis dan rangkaian langkah-langkah yang tertib untuk mencapai kesimpulan yang valid. 2. Sebagai pengetahuan. Teori ini dapat dipelajari dan dipahami secara umum dan luas serta dapat dibuktikan kebenaran cara kerja yang cermat. Contoh penelitian teori strukturalisme. Pada novel karya Agnes Davonar, ini menceritakan kisah perjuangan hidup Angel, gadis cilik tunarunggu yang cacat sejak dilahirkan. Ibunya meninggal ketika ia dilahirkan, dan ayahnya kemudian menjadi orang tua tunggal yang merawatnya dengan tulus. Walau Angel tidak bisa mendengar apapun di dunia ini, ayahnya berusaha membuatnya mandiri dan hidup dalam keadaan seperti anak-anak normal lainnya. Angel, seorang gadis cacat, harus berjuang keras untuk menerima dalam sekolah umum. Selain itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang mau menerima kehadirannya. Sekalipun harus menderita untuk mengejar pendidikan oleh hinaan dan cacian maki sekitarnya. Angel tidak menyerah. Di saat bersedih, ia menemukan sesuatu dalam hidupnya. Angel memiliki bakat main piano, walau mustahil baginya untuk mendengar apa yang ia mainkan sendiri. Rangkaian cerita novel Ayah Mengapa Aku Berbeda menegaskan kepada pembaca untuk memandang sisi positif dari setiap kekurangan dan mengajak pembaca untuk menyadari bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan ini adalah rencana Tuhan. Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda karya Agnes Davonar berisikan pendidikan karakter yang terdapat pada novel adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta, damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kesimpulan, teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori untuk mendekati teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Teori ini mempunyai manfaat untuk mencari hubungan atau keterkaitan unsur-unsur yang satu dengan yang lain dalam rangka mencapai kebulatan makna dalam sebuah karya sastra. Kemudian, teori ini juga mempunyai ciri-ciri dan tujuan tertentu. Secara definitif, strukturalisme memberikan perhatian terhadap analisis unsur-unsur karya, baik karya sastra dengan jenis yang sama maupun berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.